Mami Pe. Happy birthday to you. Semoga sehat, semoga panjang umur. Happy birthday to you. Cantik, tambah cetar. Feliz cumpleaños, selamat ulang tahun dari Kolombia. Ulang tahun, cium dari Barcelona. Halo Ma Ipe, aku Rini Klukova di Ukraina. Happy birthday from me and Mama. Halo, Poltabes. Happy birthday to you. Apa hal yang paling Kak Ipe nggak suka dari How do you deal with your haters? Thank you banget ya Beb, udah jadi teman terdekat aku. Pokoknya semua yang baik-baik ditambah baik. Halo teman-teman, welcome back to our channel The McDermotts in UK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik channelnya kita, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Karena hari ini merupakan hari ulang tahunku, maka di kesempatan ini aku pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan aku ucapan beserta doa-doanya melalui teks, messenger, atau ada yang dikirimkan melalui kartu pos. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih dan sangat-sangat menghargai kalian. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Love you. Nah, di vlog kali ini tuh kebetulan aku tuh mau bikin konten tanya jawab. Jadi ada beberapa video kiriman dari para youtuber kece yang dikirimkan ke aku. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada aku, dan mereka juga ada kasih pertanyaan. Jadi di sini di konten kali ini tanya jawab bersama para youtuber di spesial edisi ulang tahunnya aku. Berikut ini adalah video-videonya dari teman-teman aku. Jadi aku akan kasih satu persatu videonya dan aku akan jawab pertanyaan mereka satu persatu. Yuk kita mulai. Halo Mami Pe, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses YouTube-nya ya, dan sukses di segala hal juga. Salam dari Barcelona, Yanti Gise. Mwah, love you. Sekarang ini aku mau tanya nih Mami Ipe. Pertama nih, berapa sih umurnya? Kelihatan awet muda. Dan rahasianya apa? Itu aja deh. Terima kasih Mami Yanti di Barcelona, love you. Jadi aku tuh ulang tahun kali ini tuh merupakan ulang tahun yang ke-39 menuju kepala 4. Udah agak tua ya. Alhamdulillah kalau masih dibilang awet, yang pasti selain makan makanan sehat yang sehat, terus juga olahraga dan berdoa, rahasia awetku sih paling aku tuh sudah lama menghindarin lingkungan atau sekitaranku yang negatif-negatif kayak gitu. Yang pasti jangan stres juga, itu aja sih. Halo Sis Ipe, happy birthday to you. Semoga di tahun ini Sis Ipe lebih diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga sukses selalu ya. Dan di sini aku mau bertanya, menurut Sis Ipe, apa hal serius yang paling nggak boleh dibuat bercandaan atau akan membuatmu langsung tersinggung ya? Itu aja pertanyaan aku. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Sis Hani di Itali pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi, itu hal-hal yang gak boleh dibercandain adalah agama atau keyakinan seseorang, keyakinan kita itu aku gak suka kalau dibercandain. Terus juga kayak orang tua, keluarga, dan anak aku gak suka. Even waktu pas aku masih kecil aja, kalau ada orang yang bercandain kayak nama bapakku gitu-gitu atau nama ibuku gitu untuk bercandaan, aku tuh pasti akan marah ke mereka kayak gitu loh. Dan menurutku yang hal-hal yang lain yang gak boleh bercandain, kekurangan fisik seseorang atau masa lalu dari aku itu aku gak suka kalau dibercandain seperti itu. Itu aja sih kalau menurut aku pribadi. Selebihnya sih aku orangnya gak baperan, gak cepet baperan. Jadi selagi itu masih bercanda yang wajar-wajar aja, it's okay lah kayak gitu. Halo Ipe, selamat ulang tahun. Semoga sehat, semoga berkah, semoga bahagia selalu ya Allah, amin. Pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik untukmu Ipe. Dan di hari ulang tahun ini gue mau tanya, di sepanjang sejarah hidupmu, hal apa yang paling menyedihkan?
Terima kasih Neng Maria pertanyaannya. Sejauh ini yang bikin aku sedih itu waktu pas kehilangan abahku. Mungkin karena kita berjauhan ya tinggalnya gitu. Aku di Eropa pada saat itu, dan pas beliau meninggal itu aku nggak bisa kasih kayak pelukan terakhir atau menciumin beliau gitu. Dan ketika kita nyampe di kampung itu udah hari ketiga beliau meninggal kayak gitu loh. Jadi ya nggak ketemu beliau gitu untuk terakhir kalinya. Makanya di sini aku menghimbau untuk teman-teman semua, selagi kita masih punya ada waktu gitu, ayo sering-sering telepon orang tua, sering telepon keluarga kita, sering kunjungin mereka juga. Dan karena kita nggak pernah tahu waktu kapan kita terakhir sama mereka, jadi sebisa mungkin quality time pas saat kita ketemu mereka itu yang harus dilakukan. Happy birthday, selamat ulang tahun Bebek sayang, Bebek Ipe. Semoga panjang umur, sehat, semakin sukses. Pokoknya happy always and wish you all the best. Pokoknya doa terbaik buat Ipe, amin. Nah, kira-kira harapan apa nih buat Bebek Ipe di usia yang baru? Bebek Noi, terima kasih. Jadi harapanku di tahun ulang tahunku kali ini adalah semoga aku selalu diberikan kesehatan. Tidak hanya aku dan keluargaku pastinya, suami dan anakku juga, dan keluarga besarku lainnya. Terus juga aku berharap agar pandemi ini segera berakhir. Terus juga selalu bahagia sama keluarga. Happy birthday to you, dear Ma Ipe. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses selalu, terutama buat YouTube-nya dan buat keluarganya. Pokoknya panjang umur, sehat selalu, diberkati lebih lagi, banyak rezeki, dan jadi berkat buat keluarga, teman-teman, saudara, dan sahabat semuanya. Aku mau bertanya, kapan pertama kali Mak Ipeh ketemu suami dan di mana? Sempet LDR-an nggak? Boleh dong ceritain sedikit buat teman-teman yang di luar sana. Dan pertanyaan kedua, sebetulnya bukan pertanyaan ya, boleh dong bagi tips gimana caranya menjaga keharmonisan dalam berumah tangga yang basically itu berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat, latar belakang, terutama berbeda makanan dong. Kalau kita orang Indonesia pasti suka makanan Indonesia. Apakah sebagai seorang perempuan itu harus selalu nurut apa kata suami? Terima kasih Mas Riko, cowok terganteng. Jadi aku pertama kali ketemu sama suamiku itu tahun 2010, itu tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada saat kita tuh sama-sama tugas di kota tersebut gitu. Dan kita sempat LDRan juga, itu tuh sebenarnya ada linknya. Aku pernah bikin konten tentang sedikit hubungan tentang aku dan suamiku. Itu di linknya nanti aku taruh di sini. Itu ada waktu pas saat kita ngerayain anniversary kita yang 8 kemarin. Jadi nanti nonton di situ ya, gimana saat kita ketemu, gimana cara dia ngelamar aku, dan bagaimana kita menikah. Kalau soal tips harmonis dalam rumah tangga, kebetulan kita juga masih belajar ya, masih terlalu dini juga. Kita baru ngelewatin anniversary ke-8, jadi masih banyak belajar banget. Dan yang pasti kalau menurut aku dan suamiku itu kita toleransi itu, terus saling menghargai, karena kan kita dua budaya yang berbeda tapi disatukan. Jadi kebetulan alhamdulillah juga suamiku tuh Pak RT itu nggak ribet soal makanan kayak gitu, dan dia itu gampang banget makan apa aja, karena kebetulan juga mungkin karena sama-sama traveling, jadi kita suka kulineran kalau di setiap tempat daerah yang baru. Jadi ya nggak terlalu picky sih dia, dan dia tuh suka banget makanan Indonesia, karena seminggu aja tuh biasanya menu harus dicampur-campur ya, menu bule, menu Indonesia tetap harus ada gitu loh, karena dan dia itu suka pedes. Yang pasti kita saling menghargai aja gitu loh. Jadi kayak aku belajar tentang budayanya orang Inggris seperti apa, begitu juga sebaliknya dia belajar tentang budaya orang Indonesia seperti apa, belajar bahasa Indonesia juga untuk menghargai gitu, supaya bisa komunikasi dengan keluargaku juga pastinya. Terus juga
tidak harus di sini sih, kita tidak harus saling nurut apa kata suami, harus nurut apa kata istri, enggak. Jadi kalau ada masalah itu kita bicarakan dan kita tuh selalu cari jalan tengahnya gitu loh. Jadi dua-dua itu sama-sama happy jadinya. Halo bebekku sayang, aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Semoga lancar terus rezekinya, tambah cantik, tambah cetar, sukses terus untuk channelnya. Semoga bisa viral dan dapat 1 juta subscriber, amin. Oh iya Beb, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Ada 2 sih. Nah, 1, who is your favorite food vlogger? Terus yang kedua, what is your least favorite food? And I think that's about it. Let me know. Bebek Priska, tos dulu, kita sebagai sesama tukang makan ya, hobi banget makan maksudnya. Jadi pertanyaannya, food vlogger yang aku suka itu si Mark Wins itu. Jadi aku suka aja sama dia, nonton dia itu bisa makan apa saja, di mana saja, dan sangat menghargai gitu loh dengan sama makanan. My least favorite food apaan ya Beb ya? Secara aku tuh suka banget makan. Jadi kalaupun misalnya kita pergi kemanapun, pasti akan kita nyobain, mau itu tradisional, mau apapun, pasti akan kita cobain gitu loh. Yang penting itu tidak mengandung haram. Happy birthday Ipe. Ipe hooray. Happy birthday Ipe. Super duper birthday ya. Mami Ipe yang cantik, sehat sehat selalu. Asik, bukan buat Ipe. Happy birthday Ma RT. Terus ini Ma RT, Ibu RT. Itu Ma RT dari Rusun Damai. Jadi belum tonton YouTube-nya ada di Sitkom kasih promo lagi. Udah langsung karena dia lagi ulang tahun. Terus kita sekarang yang baik-baik aja kan ya. Ulang tahun, oke. Kita kalau ngomong jahat, jeleknya nanti belakang. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan ini buat Ipeh ya. Kira-kira 5 tahun ke depan itu Ipeh planningnya mau apa? 5 tahun ke depan jauh lama banget ya. Udah pada 10 tahun. Iya lah ya. Oke. Pertanyaan dari gua ada pertanyaan. Ada 1 aja. Kalau gua bayar, jangan. Kalau gua bayar 1 aja lah. Kalau gue pertanyaan buat Ipeh adalah karena kita berdua sama-sama hobi traveling, dari seluruh yang seumur hidup Ipeh itu udah berapa negara yang pernah disatronin, terus negara yang budgetnya paling mahal itu kemana? Satu lagi biar bayar satu lagi dari negara Ukraina, negara Turki, Spanyol atau Australia yang jadi bucket listnya. Australia ya, biar ketemu sama kita. Kalau udah kita marahan yuk. Yuk. Terima kasih duo mam terkece dan terheboh dari Australia. Nah, karena ini pertanyaannya dari Mam Ani ini bersamaan, hampir sama pertanyaannya dengan Mega Suare. Jadi aku gabungin aja ya video kalian gitu. Jadi aku sekaligus jawab di sini pertanyaan. Selamat ulang tahun Mbak Ipe. Pokoknya semua yang baik-baik ditambahkan, sehat selalu yang pertama, sukses semua kerjaan YouTube-nya juga. By the way, disuruh kasih pertanyaan, sebenarnya aku nggak tahu mau nanya apa, tapi yang kepikiran cuma mungkin kalau aku tuh tipe orang yang visual gitu. Jadi misalnya kalau nanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa, nah aku kepo nih. Mbak Ipe tuh targetnya atau cita-citanya mau apa sih 5 tahun atau 10 tahun ke depan nanti? Cus jawab. Targetku 5 tahun ke depan, mudah-mudahan insya Allah ya diberikan kehidupan dan kesehatan pastinya. Itu tuh kita pindah negara lagi. Jadi kan target kita tuh 5 tahun memang di sini. Jadi pasti kita akan pindah lagi negara kemana belum tahu. Tergantung kerjaannya suami dan tergantung yang nggak pernah tahu ya kita nanti tahun-tahun berikutnya itu bakalan ada kejadian. Pokoknya kalau semuanya lancar kita pindah negara. Terus targetku juga pengennya bisnis yang sudah aku rintis beberapa tahun belakangan ini tuh pengennya sudah di level yang stabil, apalah settle gitu ya. Dan kalau bisa sudah beranak pinak. Pak Rinai, sesama traveler, semoga kita juga bisa ketemu ya suatu hari nanti sama kalian. Sejauh ini negara yang sudah aku kunjungin itu kurang lebih 34 negara. Semoga makin bertambah terus, amin.
Budget yang paling mahal itu menurut kita, karena kita tinggalnya sekarang di Eropa, jadi kalau sesama negara antara Eropa itu sih nggak terlalu mahal. Cuman kalau pulang ke kampung itu tuh pasti mahal, karena tahu sendiri ya, tiket dari Eropa ke Indonesia itu, apalagi kita bertiga, itu kan udah lumayan mahal ya. Nah biasanya kalau di Indonesia pun aku ada 3 kota yang wajib aku datangin, itu Jakarta, karena kita akan ada beberapa yang harus kita ngecek di Jakarta, terus Medan sama Aceh Langsa itu sebelum ke situ. Jadi ya pastilah 3 tempat, 3 provinsi yang harus aku kunjungin. Itu budget untuk pesawat aja udah lumayan, belum lagi penginapan. Nah biasa kalau kita pulang kampung itu tuh ada lagi liburan di dalam liburan. Jadi biasanya itu kita akan pergi ke tempat yang belum pernah suami aku datangin, biasanya ke provinsi yang belum datangin atau ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Nah biasanya itu kita suka bawa keluarga inti, jadi kayak ibuku pas ikut, adik-adikku ada kadang ikut juga kayak gitu. Nah itu semuanya pasti kita yang biayai, jadi pasti mahal lah gitu. Nah di antara negara, 4 negara ya yang pertanyaannya itu, Turki, Spanyol, Ukraina sama Australia. Bucket list aku tuh pastinya Australia dan Ukraina. Kenapa? Karena Turki dan Spanyol itu aku sudah pernah datangin, tapi pasti bakal datangin lagi karena pengen balik lagi. Terus itu Australia. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemuan ya, tahun depan kalau aman kita ke Australia. Oke, Porina, I love you. Hola Ipe, feliz cumpleaños, selamat ulang tahun dari Kolombia. Semoga di umur yang baru ini dirimu makin bahagia, makin sehat dan tetap waras walaupun lagi pandemi. Berhubung lagi ulang tahun, boleh ya gue tanya-tanya, Peh, selama lu hidup, apa sih hal yang bikin lu bangga sama diri lu sendiri dan hal apa yang bikin lu sangat bersyukur selama ini? Udah itu aja, tolong dijawab ya pertanyaan gue. Bebek Evi di Kolombia, terima kasih Beb. Yang bikin aku tuh bangga itu sampai saat ini tuh adalah ketika aku 100% jadi seorang ibu gitu loh. Bisa melahirkan Sebastian dengan drama-drama di belakangnya gitu. Terus juga aku tuh sangat bersyukur saat ini tuh, bersyukur aku bisa dilahirkan di keluarganya Pak Anwar. Bersyukur aku punya keluarga McDermott kecilku, suami dan anakku. Bersyukur aku punya mertua, kakak ipar dan adik ipar yang baik-baik gitu. Dan bersyukur dengan yang semua sudah diberikan Tuhan sama aku sampai detik saat ini. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun sayang yang ke-39. Semoga panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan juga semakin sukses dalam YouTube-nya. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Cium dari Barcelona. Ada pertanyaan nih Beb. Di ultah yang ke-39 mau tambah lagi momongan nggak nih? Dan mau dirayain di mana sih ultahnya? Makasih ya Besan sudah dikirimkan pertanyaan dan videonya. Kalau mau nambah momongan lagi, tadinya sebelum-sebelumnya masih kepikiran karena kan aku emang punya Sebastian juga dengan drama-drama, jadi pokoknya kayak agak sulit gitu, makin kemari makin tua, udah menuju kepala 4 lagi gitu loh. Jadi kok makin kemari kok makin gak kepikiran sih. Mungkin cukup 1 aja kali ya, Sebastian aja. Mungkin cari menantu aja kali ya. Cinta, peluk cium cinta buat Cinta, calon menantu. Itu aja sih Beb. Terus juga nggak ada perayaan khusus karena kan kita lagi di lockdown, jadi cuman perayaan di rumah aja. Kita delivery makanan sama ngerayain sama keluarga dan virtual party gitu sama keluarga besar dan keluargaku juga dan teman-teman. Gitu aja sih. Halo Ma Ipe, aku Rini Klutkova di Ukraina. Pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Ma Ipe. Semoga Ma Ipe panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar dan bahagia selalu. Amin. Nah, karena hari ini itu adalah ulang tahunnya Ma Ipe, aku pengen tanya-tanya nih, aku kepo. Pertanyaan yang pertama, aku pengen tahu Ma Ipe itu kalau mandi berapa lama plus keramas. Dan pertanyaan yang kedua adalah, karena Ma Ipe suka nonton drakor, aku pengen tahu reaksinya Ma Ipe itu kalau nonton adegan ciuman. Dan kebetulan adegan ini itu udah Ma Ipe tunggu-tunggu sejak lama. Jangan lupa dipraktekin ya Ma. Nah oke Ma, itu aja dan terima kasih. Pakai.
Sistarin Tulku, terima kasih pertanyaannya gitu loh. Ini soal permandian ya. Itu tuh tergantung sebenarnya sis, kalau aku tuh berendam di bathtub gitu loh, itu tuh bisa 1 jaman karena kan bisa sambil lele cari ide, kepikiran atau apa gitu. Nah, kalau shower itu tanpa keramas biasanya tuh 10 sampai 15 menit lah paling lama itu. Terus kalau keramas itu biasanya 30 menitan sambil lulur daki lah sedikit gitu lah ya. Tapi karena ini lagi winter, biasanya aku tuh jarang mandi sis. Biasa 2 harian baru mandi gitu loh. Karena kan nggak berdebu juga ya gitu. Tergantung mood yang pasti mandi itu gitu. Terus masalah dunia perdrakoran, drama Koreaan, sebenarnya aku terus terang waktu pas nonton drakor tuh yang rajin-rajin amat itu, waktu pas sebelum punya Sebastian, waktu pas hamilnya dia, aku tuh sering banget malah nonton drakor. Tapi setelah melahirkan dia, kayaknya nggak punya waktu lagi nonton drakor lagi. Jadi itu yang terakhir aku tonton aja itu karena lagi viral banget itu Crash on You ya. Itulah pokoknya itu yang aku tonton. Jadi sekarang ini drakor aku ganti biasanya sama serial-serial yang historical. Kebetulan aku lagi banyak baca-baca sejarah dan film-film sejarah yang aku tonton, atau misteri-misteri detektif kayak gitu tuh aku paling suka. Itu aja sih drakor, jadi udah aku tinggalkan. Nah biasanya kalau aku lagi lihat ciuman drakor nih yang udah ditunggu-tunggu banget ini, ciuman gak jadi gitu-gitu tuh gregetan ya, pasti senyum-senyum sendiri sih kalau ngelihatnya, senyum akhirnya cium juga gitu. Hello Ma RT, happy birthday from me and Bambam. Selamat ulang tahun ya, wish you all the best and sukses selalu. Oke, pertanyaannya, kalau Ma RT sama Pak RT berantem, siapa yang minta maaf duluan? Oke, jawab ya. Bye bye. Gua Pak Jona dari Barcelona, terima kasih. Siapa duluan yang minta maaf itu sebenarnya tergantung siapa yang buat salah duluan sih. Kadang Pak RT, kadang aku duluan, meskipun kebanyakan Pak RT yang minta maaf. Soalnya kan tahu sendiri ya, pasal 1 itu istri selalu benar. Kalau istri salah, kembali ke pasal 1 ya kan? Itu sih. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu ya kalau aku ngerasa aku salah, meskipun it takes time gitu loh, meskipun kadang nih perempuan ya butuh pendalaman dulu gitu, butuh mikir gitu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu pasti ambil waktu gitu loh. Nah tapi at the end aku pasti minta maaf kalau aku salah sama si Pak RT. Halo Poltabes. Happy birthday ya Pe ya. Semoga sehat selalu, tambah rezeki, tambah happy, semakin disayang dan semakin menyayangi. Pokoknya all the best buat kau. Terus pertanyaan, apa sih rahasia skincare-nya? Terus masih suka tidur nutup kepala pakai bantal nggak? Halo Poltabes, makasih ya Bes pertanyaannya. Kalau dulu karena kita pernah satu kamar roommate, pasti tahu dong skincare apa yang aku pakai ya. Tapi sejak pindah ke Eropa itu 2013, mulai dari pelembab wajah, serum, pelembab badan gitu, segala macam body care gitu, itu semua aku pakai produk Clarins. Tapi campur ya, kalau bedak itu aku pakai beda lagi mereknya. Ini kalau untuk makeup beda-beda lah mereknya gitu. Tapi yang pasti kalau untuk skincare aku pakai Clarins. Terus tahu aja, masih inget aja kalau dulu aku tidur selalu nutupin pakai bantal ya, supaya tidak ada cahaya yang masuk kayak gitu. Sekarang udah ditutupin pakai suami Bes, jadinya nggak perlu bantal lagi gitu loh, kan udah ada suami jadi nggak penakut lagi. Happy birthday to you, Bebep, happy birthday. Semoga makin sukses, makin sehat, dan makin bahagia. Setiap mimpi-mimpi kamu terkabul, amin. Thank you banget ya Beb, udah jadi teman terdekat aku di dunia per-YouTubean, udah jadi teman curhat aku, udah sering curhat ke aku juga. Pokoknya di Turki ada ucapan, katanya hari lahirmu adalah hari keberuntunganku, dan ini bener banget gitu Beb. Kita bisa jadi sobatan, kita bisa punya grup bareng, punya sitcom bareng, itu bener-bener keberuntungan buat aku dapat teman seperti kamu. Happy birthday, we love you. Mwah. Karena di kesempatan kali ini kamu memperbolehkan kita untuk bertanya-tanya, kepo-kepo, aku mau nanya satu pertanyaan. Apakah kamu pernah merasakan pingin
leave YouTube gitu loh, pingin udahan aja nge-YouTube-nya. Apakah pernah ada perasaan seperti itu? Bebep Cin, Bebep Onlineku, thank you ya. Thanks to YouTube juga nih, gara-gara YouTube kita bisa jadi saling kenal dan dekat begini, suka sharing juga. Terus juga apa ya, bikin kita makin dekat juga. Nah, pernah banget kepikiran pengen ninggalin si Ucup ini gitu loh. Tapi kayak ada magnet gitu loh yang menarik, termasuk kamu nih magnetnya, sitkom KFC dan Fu kali ya, itu yang bikin aku tidak atau belum mau meninggalkan si Ucup. Entahlah Beb, entah sampai kapan nih Beb. Jangan tinggalin aku ya Beb. Hai Kak Ipe, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan semoga YouTube-nya makin sukses. Aku punya satu pertanyaan buat Kak Ipe. Apa hal yang paling Kak Ipe nggak suka dari seorang istrinya bule? Harus dijawab ya. Jadi sekali lagi, happy birthday, sehat selalu. Pokoknya doa yang terbaik buat Kak Ipe. Oke? Jadi have fun, bye-bye. Bye-bye dari Ken ya. Bye. Bebian, thank you ya. Walaupun kita sudah tinggal di satu negara ini, tapi belum sempat saling mengunjungin karena lagi pandemi begini. Mudah-mudahan segera ya Beb ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nih di dunia nyata. Thanks buat pertanyaannya. Yang sejauh ini sih yang aku nggak suka menikah dengan bule itu apa ya? Mungkin jauh dari keluarga kali ya. Soalnya yang kayak tadi yang aku bahas dari pertanyaannya Maria gitu loh, pada saat ada salah satu kita kehilangan keluarga itu yang bikin kita itu nggak bisa kasih gitu loh pelukan dan ciuman terakhir gitu loh, karena kan tinggalnya jauh banget ya, kita itu kan butuh beberapa jam, 18 minimal 20 jam itu baru nyampe di Indonesia gitu, belum lagi ke kampungku gitu. Itu aja sih Beb yang bikin nggak enaknya kali ya, jarak sama keluarga jauh, itu aja. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Mbakku, Mbak Ipe. Wish you all the best in life. Semua doa yang terbaik buat Mbak Ipe dan keluarga. Semoga suatu saat kita bisa ketemu. Aku punya pertanyaan buat Mbak Ipe. Pertanyaanku, apa 5 bucket list yang teratas Mbak Ipe di tahun 2021? Dari Mariko di Barcelona. Decin Mariko, amin. Semoga kita bisa ketemu Decin ya suatu saat nanti ya. 5 bucket list aku di tahun 2021 pastinya pulang kampung ke Indonesia. Semoga semuanya ini aman ya, udah tak tertahankan lagi nih kangennya gimana. Terus yang kedua itu aku pengen traveling ke beberapa negara yang kita batalin di tahun 2020 ini. Terus yang ketiga pastinya aku pengen medical check up karena sudah setahun ya tidak mengunjungin dokter, periksa ini, periksa itu, dan ke dentis juga. Jadi aku harus ke dokter tahun 2021 ini tuh. Terus juga pengen les nyetirku sama SIMku segera dapat di 2021 ini. Terus juga ya apalagi ya yang kelima, tahun depan itu 2021 aku tuh ulang tahun yang ke-40. Jadi aku tuh pengen bisa dirayain di apa ya, kayak traveling gitu loh di umurku yang sebelum menuju 40 tahun itu. Ada beberapa negara yang aku pengen datangin banget sebelum umur aku 40. Hi Tante Ipe, happy birthday! We wish you all the best with your channel. Now I'm Mad from Ayu Petrenya Dan Mad. You've asked us to ask you a question, so I ask you this question that you asked me to ask. How do you deal with your haters? Alright, thank you. This is Ayu Petrenya Dan Mad signing off. Bye-bye. Ayu dan Matt, terima kasih sayang udah dikirimin video sama pertanyaannya. Sejauh ini sih aku belum dapat hater yang aneh-aneh gitu loh. Paling ada pun 1 atau 2 komen yang kalau itu kurang enak untuk dibaca, kurang bagus buat dibaca dan kurang mendidik, aku biasanya langsung delete kayak gitu. Dan aku tidak menanggapin gitu loh, karena memang balik lagi aku tuh sudah menghindarin hal-hal negatif things yang ada di sekitaran aku tuh. Jadi ya kalau itu tidak bisa buat aku bahagia ya pasti aku akan hapus. Sepertinya aku sudah jawab semua pertanyaan-pertanyaannya, semoga tidak ada yang ketinggalan. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak-banyak buat kalian itu emang yang terbaik gitu, sudah mau memberikan waktu untuk membuat video khusus buat aku dan kasih pertanyaan.
love you banyak banget gitu loh. Dan semoga kita semua itu bisa ketemu suatu hari ya, semoga amin gitu. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. And sampai di sini dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Lots of love from the Mac Dermot. Bye bye everyone.